Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini yang hasil perenungan firman Tuhan yang saya dapati adalah temanya tidak biasa ya, jangan gombalin Tuhan. Maksudnya apa ini jangan gombalin Tuhan ya, Bapak Ibu ya? Mungkin Bapak Ibu sudah biasa mendengar kata gombal. Kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia, gombal itu artinya sederhana, bohong atau kain perca, kain compang-camping begitu. Tetapi maksud tema kita pagi ini adalah hubungan antara pasangan, gombal itu. Jadi lebih arahnya ke rayuan gombal. Mungkin kita yang sudah berkeluarga, ya minta maaf, tentunya kita pernah pacaran dulu ya, seperti itu. Minta izin Bapak Ibu ya, saya minum dulu. Karena kita, kalau dari Muslim kan ada yang namanya ta'aruf, mereka menikah tanpa pacaran dulu. Tetapi saya percaya semua yang ada di sini, semua yang mendengar renungan pagi ini pernah berpacaran. Atau sekarang malah ada yang sedang berpacaran nih, walaupun belum menikah ya. Seperti itu. Jadi sangat paham artinya rayuan gombal. Kalau dalam bahasa Inggrisnya empty sweet talk. Jadi kata-kata manis yang kosong gitu kan, seperti itu. Ya kan? Jadi makna sesungguhnya sebenarnya apa sih? Jadi rayuan gombal itu kata-kata manis atau perbuatan-perbuatan baik untuk menyenangkan pasangan kita, tetapi sebenarnya hatinya nggak begitu, ya kan? Nah, apa sih kaitannya dengan yang renungan firman Tuhan pagi ini? Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia, kita boleh ngomong jujur ya, sebagian dari kita senang digombalin sama pasangan kita. Wah, suami berkata kepada istrinya, wah istriku wajahmu seperti bulan, kan begitu ya. Wah, si istri kan senang tuh ya, istri kita senang dibilang bulan. Padahal bulan itu kan kalau didekatin bolong-bolong Bapak Ibu ya, kalau boleh kita tahu ya, seperti itu. Tetapi bukan maksudnya sungguh-sungguh bahwa wajahnya istri kita tuh seperti bulan. Tapi bisa aja memuji dengan sungguh-sungguh bisa. Itu rayuan bukan gombal. Tapi kalau yang rayuan gombal itu suami, ya kan, dia sedang perempos dengan wanita lain, ya kan, istri telepon, waduh istriku aku sayang kamu dan sebagainya, padahal dia sedang selingkuh, ya toh. Atau seorang anak, ya aku minta HP yang terbaru, aku janji deh rajin belajar, nanti ulangan-ulangannya bagus, udah dibelikan, ulang-ulangannya tetap aja diheret terus gitu kan, nilainya merah terus. Dan anak-anak juga melakukan rayuan gombal tanpa mungkin disengaja dan tidak disengaja. Umat Tuhan juga sering rayuan gombal kepada Tuhan karena diajarkan harus menyenangkan Tuhan, tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak senang. Tuhan, di mana Tuhan menyatakan saya tidak mau digombalin gitu kan, seperti itu. Ya, kata-kata gombal di Alkitab nggak ada Bapak Ibu ya, kalau dicari ya. Kalau boleh kita share screen sedikit ya. Nah ini. Minta maaf ya Bapak Ibu, tenggorokannya saya lagi agak terganggu. Jadi tema kita pagi ini, jangan gombalin Tuhan. Arti sesungguhnya perkataan manis atau tindakan
yang berbeda sekali dengan kata hatinya, Bapak Ibu ya. Tuhan berkata di Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini komplainnya Tuhan loh Bapak Ibu, kepada bangsa Israel, kalian nih gombalin gua doang gitu loh. Kalian ini menggombalin saya saja. Ya. Memang tindakannya seperti mau menyenangkan Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Mulutnya memuji, oh haleluya, hatinya tidak haleluya. Ibadah datang, ibadah online datang, tapi hatinya tidak beribadah. Karena ini Bapak Ibu, saya angkat tema ini, jangan gombalin Tuhan. Karena Tuhan komplain ini. Tuhan tidak suka digombalin. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu seperti apa sih supaya kita tuh tidak menggombalin Tuhan? Tuhan maunya seperti apa? Apa kehendak Tuhan? Kalau cuma dari ayat ini aja, oh berarti kalau saya mau memuji Tuhan dengan mulut, hati juga harus memuji. Mudah nggak Bapak Ibu? Aduh, utang saya lagi banyak ini, cicilan belum terbayar. Bisa nggak kita memuji Tuhan? Kalau kita paksakan memuji Tuhan, kita jadi gombal. Kita ibadah, aduh saya nggak senang nih sama pendetanya. Tapi ya nggak enak lah sama yang lain, kita ibadah saja. Itu gombal Bapak Ibu. Hatinya jauh daripada ibadah itu sendiri. Lalu apa sih yang Tuhan mau? Kita menjadi yang seperti apa supaya Tuhan tuh berkenan? Tadi di awal saya sampaikan bahwa kalau kita gombalin pasangan kita tuh karena ingin supaya pasangan kita tuh senang. Kalau senang dampaknya apa Bapak Ibu? Memberikan apa yang kita harapkan, memberikan apa yang kita inginkan. Kita gombalin Tuhan tujuannya apa? Ya memang mau menyenangkan Tuhan. Terus kalau Tuhan senang, bagaimana? Ada udang di balik batu kan? Oh kita mau Tuhan berkati kita. Tuhan mau Tuhan lindungin kita. Oh kita mau Tuhan sertai kita. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu bisa melakukan apa saja untuk mendampingi hidup kita. Pekerjaan kita baik, usaha kita sukses, anak kita sehat, jadi orang yang berguna dan sebagainya. Wah, 1001 harapan kepada Tuhan. Tetapi pernahkah kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mengintrospeksi? Banyak yang kita harapkan dari Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan, tapi kita tuh gombalin Tuhan. Atau kita sudah sungguh-sungguh. Kita minta, Tuhan, bukalah tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, ya kan? Karena itu janji Tuhan kepada kita yang memberikan perpuluhan. Kita berikan perpuluhan, apakah tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan? Bukan. Minta balik, kalau saya persembahkan sekian, Tuhan kasih berkat 3-4 kali lipat. Tuh, persembahannya menjadi investasi. Itu gombalin Tuhan. Kita memberikan perpuluhan supaya dihargai, dihormatin di gereja. Kalau keinginan saya, komplain saya tidak diturutin, wah, saya pindah gereja, persembahannya hilang di sebulan sekian. Itu gombalin Tuhan. Buat anak-anak muda, karena banyak pengajaran, cari jodoh di gereja, cari jodoh anak Tuhan. Jadi ke gereja,
lagi dengerin khotbah matanya lirik-lirik. Kalau pria, aduh mana ini yang masih jomblo nih wanita. Wah yang itu kayaknya yang duduk di depan itu baris ketiga ini. Rada lumayan juga. Lagi berdoa matanya lirik kiri, lirik kanan. Itu gombal. Gombalin Tuhan. Tanpa kita sadari, banyak yang kita lakukan, kita ingin menyenangkan Tuhan, kita hadir di dalam ibadah karena ada firman Tuhan, jangan menghindari dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita datang, seolah-olah kita bisa nagih kepada Tuhan sesuatu karena apa yang kita lakukan. Itulah kenapa di akhir zaman Tuhan menolak orang-orang yang seperti ini. Tidak semua orang berkata, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tuhan, aku mengadakan mujizat, aku bernubuat demi namamu. Aku tidak mengenal engkau semua. Karena itu bagi pelayan-pelayan Tuhan, jangan lupa, kita selalu harus introspeksi. Apakah kita sudah lagi gombalin Tuhan atau lagi bagaimana nih, sungguh-sungguh nih, kan seperti itu. Baik, itu yang kita pelajari hari ini, pagi ini. Supaya Tuhan berkenan bagaimana Bapak Ibu Saudara? Jadilah penyembah yang benar. Tadi Tuhan komplain kepada umat Israel, kamu beribadah tapi hatinya jauh daripadaku. Kita baca Bapak Ibu sama-sama di Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan berkenan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ini rohnya huruf kecil ya, bukan Roh Kudus. Kita manusia terdiri dari tubuh jiwa roh. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita makhluk Tritunggal, tubuh, jiwa, dan roh. Ketika jiwa itu adalah kehidupan. Kita ketika datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita menyembah, mengangkat tangan kita, oh Tuhan, kami hanya menyembah Engkau saja. Di dalam ibadah ketika memasuki saat penyembahan, semua sedang menyembah Tuhan, pikiran kita kemana-mana. Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Ketutup enggak ya? Kalau pagi hari ini kita yang jualan, aduh hari ini jualan saya gimana ya? Lagi menyembah Tuhan, pikiran kita kemana-mana. Kita tidak lengkap menyembah Tuhan, hanya tubuh dan jiwa saja. Tidak utuh. Tidak konsentrasi. Roh kita kemana-mana, pikiran kita melayang-layang. Maksudnya menyembah Bapa dalam roh itu artinya kita seutuhnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Bukan hanya fisiknya saja. Itu yang Tuhan berkenan. Dan menyembah dalam kebenaran. Kebenaran ini kan ada dua makna Bapak Ibu, karena hurufnya kecil juga. Kebenaran dalam arti kata kita menyembah di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia itulah kebenaran. Kita menyembah harus di dalam Tuhan Yesus. Kalau belum percaya Tuhan Yesus, ya minta maaf. Tuhan tidak berkenan, karena kita menyembahnya tidak dalam kebenaran. Kebenaran ini juga berarti bahwa kita sudah minta ampun belum sama Tuhan atas dosa-dosa kita? Apakah kita sedang melakukan dosa? Ada Bapak Ibu, orang Kristen, ya kan? Di suatu tempat, ini ada teman saya cerita sama saya, bukan orang lain, ya, keluarga dia sendiri. Datang ke gereja dengan istri 2. Bagaimana ini? Ya.
Oke, itu semua orang bisa tahu. Tetapi mungkin kita lagi korupsi, datang menyembah Tuhan, kita tidak menyembah dalam kebenaran, menyembah dalam dosa. Hanya guilty feeling aja, saya mau ke gereja, saya mau beribadah, ya kan? Rutinitas. Kalau nggak ke gereja belum abdol kalau kata orang Jawa. Belum srek, belum pas gitu. Hanya guilty feeling saja. Tuhan berkenan kalau kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu. Menyembah seutuhnya tubuh jiwa roh kita menyembah Tuhan. Bukan tubuh dan jiwa saja. Pikiran kita melayang-layang, tidak konsen, mikirin yang lain, dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi. Di dalam Wahyu, pasal 4, ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Nah, sambil berkatanya tidak saya terusin. Hanya ayat 10 aja yang kita baca. Ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos mengenai masa penghakiman. Di sorga itu ada 24 tua-tua. Dari sekian banyak orang, hanya 24 menjadi tua-tua yang duduk di sekeliling tahta Allah. Mereka mau menyembah Tuhan itu. Mereka melemparkan mahkotanya. Apa artinya? Kalau kita menyembah Tuhan, bukan hanya dalam roh dan kebenaran, tetapi keangkuhan kita, kesombongan kita, itu harus kita lepaskan dulu. Jangan kita pakai menyembah Tuhan seperti orang Farisi. Ketika mereka berdoa, Tuhan, aku bersyukur tidak seperti orang ini, aku bukan perampok, aku bukan pencuri, dan sebagainya. Itu menyembah Tuhan dengan menggunakan mahkota. Tuhan tidak berkenan. Penyembah yang benar itu dalam roh dan kebenaran, dan juga mereka yang melemparkan mahkotanya. Kita menyembah Tuhan di gereja dengan hati, wah ini gereja membutuhkan saya. Kalau saya pindah, hilang perpuluhan nih. Ya perpuluhan saya besar ini kan seperti itu kan. Gereja ini bergantung kepada saya nih. Atau kita yang melakukan banyak pelayanan di dalam gereja, waduh. Menyembah Tuhan dengan hati yang, wah ini gereja membutuhkan saya nih. Waduh Tuhan, apa jadinya kalau saya pindah nih Tuhan? Seperti itu. Nggak ada yang bisa seperti saya di gereja ini Tuhan. Mahkotanya tetap dipakai ketika menyembah Tuhan, penuh dengan kesombongan. Tuhan tidak berkenan. Ini gombal. Kalau kita menyembah Tuhan, hanya tubuh dan jiwa saja, rohnya kita melayang-layang kemana-mana, itu gombal. Kita menyembah Tuhan di luar iman kita kepada Tuhan Yesus, itu gombal. Kita menyembah Tuhan dalam kondisi kita masih berdosa, dalam melakukan dosa, itu gombal. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita tetap mengenakan mahkota kita, itu gombal. Tuhan tidak berkenan. Ya, Bapak Ibu ya. Menjadilah penyembah yang benar, supaya Tuhan berkenan. Tuhan tidak komplain. Hai Budi, kamu gombal nih sama saya nih, kan gitu ya. Kalau kita penyembah yang benar, aku berkenan atas penyembahanmu. Wow, luar biasa kalau Tuhan bisa memuji kita, berkenan pada kita. Berikutnya Bapak Ibu. Tadi Tuhan komplain ibadahmu hanya yang dihafalkan aja. Perintah-perintah manusia yang dihafalkan. Bagaimana ibadah yang benar itu? Saya pernah ngobrol-ngobrol sama teman saya. Wah, kalau urusan ibadah kita mah di gereja. Satu langkah keluar dari gereja, udah bicaranya beda. Mungkin kita juga tanpa kita sadarin punya konsep yang sama, Bapak Ibu. Ibadah itu kalau hanya lagi di gereja aja. Sekarang lagi COVID, wah ibadah itu kalau kita lagi live aja, lagi online saja. Setelah selesai, bukan ibadah, itu hidup kita sendiri. Hidup kita milik Tuhan itu kalau lagi ibadah saja. Apa begitu? Kalau begitu, kita gombal Bapak Ibu. Kita belajar hari ini ya. Apa ibadah yang benar itu? Bukan hanya waktu di gereja. Roma 12 ayat 1.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman ini indah sekali. Apa itu ibadah yang sejati? Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tidak salah Bapak Ibu, ketika ada seseorang minta maaf, yang dalam kondisi kritis, yang masih di ICU, ya minta maaf, bahasa kita sebentar lagi meninggal. Diinjilin percaya Tuhan, tidak salah. Belum terlambat, betul. Tetapi sekarang yang kita yang mendengar renungan pagi ini yang masih sehat, berapapun umur kita, mungkin kita masih SMA, mungkin kita masih mahasiswa, mungkin kita sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, kita masih sehat. Jangan tunggu nanti. Mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh kita yang hidup dari sekarang. Jangan persembahkan tubuh yang sudah sakit. Tidak salah. Ketika kita sakit parah, oh ya Tuhan, saya berjanji saya mau melayani Tuhan. Tidak salah. Tetapi Tuhan lebih berkenan ketika sekarang. Persembahan yang hidup, yang berharga. Tubuh kita yang berharga ini kita persembahkan kepada Tuhan. Atau ada orang yang punya salah persepsi, dulu ada aliran Kristiani, bukan di Indonesia sih ya, di Amerika gitu kan. Bunuh diri massal untuk Tuhan. Apa itu yang Tuhan mau? Bukan Bapak Ibu. Ya. Mereka akan kaget ketika rohnya bertemu Tuhan. Aku tidak mengenal kamu. Oh Tuhan, saya mati buat engkau. Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh yang hidup, jangan yang mati. Karena apa? Tuhan mau pakai kita untuk mengabarkan kerajaan Allah supaya banyak orang kembali kepada kerajaan Allah. Jangan pakai tanganmu untuk sesuatu yang berdosa. Kita persembahkan tubuh kita yang kudus. Kudus itu bersih. Artinya apa? Tubuh yang sudah di dalam pertobatan. Ada orang yang berkata, aku nggak mau ke gereja dulu. Dia yang lahir dari keluarga Kristen. Kenapa? Saya masih belum kudus. Kudus ini bukan artinya kita suci dulu, kita kudus dulu, baru kita persembahkan, kita datang kepada Tuhan. Salah. Nggak bisa manusia itu mencapai suatu kekudusan. Manusia sudah berada di bawah kutuk dosa. Kalau manusia mau kudus dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri, tidak mungkin tercapai. Memang ada perintah Tuhan. Sempurnalah kamu karena Allah adalah sempurna, kuduslah kamu karena Allah adalah kudus. Artinya apa? Kita harus berusaha mengejar kekudusan itu, tetapi awal-awal kita harus dikuduskan dulu oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mati untuk mengganti hukuman kita. Jadi kita bebas dari hukuman. Tuhan Yesus bangkit itu supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kudus, hidup tidak di bawah kutuk dosa, hidup tidak di bawah ancaman hukuman. Ini artinya hidup yang kudus. Persembahkan tubuh kita yang sudah percaya Yesus. Kalau sudah percaya Yesus masih bisa berbuat dosa nggak? Bisa. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus memahami bahwa menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, bukan yang disulap jadi seperti malaikat. Malaikat aja bisa berdosa, Bapak, Ibu. Itulah iblis. Jangan pikir malaikat itu tidak bisa berdosa. Udah seperti malaikat aja masih bisa berdosa. Jangan berpikir, oh kita kalau udah jadi orang Kristen tidak boleh berdosa. Ya kan? Kita maunya begitu, tidak berdosa lagi. Tetapi tubuh ini adalah daging, roh penurut tapi daging lemah. Tetapi itu bukan alasan kita melakukan dosa. Oh Tuhan kan Engkau tahu, ya kan?
Roh penurut tapi daging lemah. Makanya minta maaf Tuhan, ini karena kebutuhan saya harus korupsi. Saya harus mencuri. Habis Tuhan, istriku seperti itu, bagaimana Tuhan? Ya kan, ini ada yang menyayangi lagi di luar. Roh saya maunya setia Tuhan, tapi daging saya lemah. Gimana Tuhan? Setiap hari minta ampun, tapi melakukan itu terus. Tubuhmu tidak kudus. Engkau sudah dikuduskan ketika percaya Tuhan Yesus, tetapi kita seringkali mencemari tubuh kita lagi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus. Dengan tubuh yang tidak kudus itu kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan bilang kamu gombal. Kalau kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan, jangan serahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Persembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus. Dan berikutnya bagaimana Bapak Ibu? Yang berkenan kepada Allah. Loh kalau udah kudus kan harusnya berkenan. Ya kudus, kita tidak melakukan perbuatan dosa. Tetapi ada perbuatan-perbuatan yang bukan dosa, tetapi tidak berkenan kepada Allah. Apa itu? Yaitu kesombongan. Tidak mengampuni. Makanya Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami, Tuhan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak mengampuni bukan dosa, Bapak Ibu. Marah bukan dosa. Tuhan Yesus juga marah ketika bait Allah dijadikan jual beli, tempat jual beli. Tuhan Yesus marah. Malah itu dijadikan tuduhan, wah Tuhan Yesus itu anarkis tuh. Ini dari agama lain. Ya. Kamu jangan menuduh Nabi kita kekerasan dan sebagainya. Yesus melakukan kekerasan, memporak-porandakan tuh orang jualan apa rugi kan? Seperti itu. Tuhan Yesus marah karena dia sebagai Allah, dia tidak berkenan rumah tempat menyembah Allah menjadi tempat jual beli. Nah ini kan sering kali Bapak Ibu, ya kan? Gereja juga cari dana, ya kan? Keluar dari ruang ibadah, ruang sebelahnya, jual beli. Nanti Tuhan Yesus marah diporak-porandakan. Nah, kita marah bukan dosa, tetapi marah bisa menyebabkan dosa. Allah marah karena dosa. Marah karena tidak setianya umatnya. Kalau marah adalah dosa, wah Allah berarti berdosa terus. Karena Allah marah terus sama Israel. Karena Israel memberontak terus, tidak setia. Allah setia dengan perjanjiannya dengan Abraham. Karena itu Israel bersalah, dihukum, bertobat, diterima kembali. Memberontak lagi, dihukum lagi. Ya kan? Tapi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita dengan hati yang marah, aduh, bos saya ini kejam. Ini cerita yang mereka yang bekerja. Bos saya kejam, pelit, gajinya kecil, jam kerjanya 12 jam. Hatinya marah sambil menyembah Tuhan, sambil beribadah kepada Tuhan. Tuhan bilang kamu gombal. Kita ini menjadi orang-orang yang gombal. Marah itu bukan dosa, tapi tidak berkenan kepada Allah. Karena kita tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, kita marah. Kita tidak mengampuni. Tidak mengampuni bukan dosa. Tetapi itu tidak berkenan kepada Allah. Oh Tuhan ampunilah saya, ampunilah dosa saya dan sebagainya. Tapi saya masih marah sama si Anu, sama si Anu. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ketika ada seorang hamba yang berhutang dibebaskan di luar. Ya kan? Kawannya yang punya hutang lebih jauh, lebih sedikit, dia sampai mencekik dia. Ketika tuannya itu mengetahuinya, hamba itu akhirnya dihukum. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, Bapa kami, minta Tuhan ampuni kita seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah inilah Bapak Ibu, ibadah yang benar. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Sekarang, jangan nanti. Jangan tunggu sakit. Tidak salah yang sakit mempersembahkan tubuhnya dipakai Tuhan.
Tuhan bikin mujizat sembuh. Tidak salah. Tetapi kita yang sekarang sehat jangan tunggu nanti. Persembahkan tuh sekarang. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita jangan dibilang sama Tuhan, kamu gombal. Kita persembahkan tubuh yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini ibadah yang sejati, bukan datang ke gereja persembahan yang besar. Ini ibadah yang sejati. Tuhan berkenan kepada penyembah yang benar, Tuhan berkenan kepada orang yang beribadah yang benar. Berikutnya bagaimana Bapak Ibu? Apa yang kita pelajari kemudian? Hidup yang benar. Bagaimana hidup yang benar itu? Kita buka Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita definisikan hidup yang benar kan panjang sekali. Tetapi firman Tuhan memberikan suatu kesimpulan hidup yang benar seperti apa. Hidup yang menurut jalan yang ditunjukkannya itu hidup yang benar. Itu tandanya orang tersebut takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu tandanya kita takut akan Tuhan, bukan takut akan hantu. Takut akan Tuhan berbeda dengan takut akan hantu. Bapak Ibu, kalau tidak tahu takut akan hantu, tanya kepada orang yang takut akan hantu. Anda takut diapain sama hantu? Kenapa kok takut? Hantu nggak bisa pegang kita. Tetapi takut akan Tuhan beda. Bukan hanya takut karena mau dihukum, bukan. Dalam bagian yang lain, Tuhan Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang seperti anak kecil ini, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi takut akan Tuhan seperti anak kita takut sama kita. Seorang anak takut sama orang tuanya. Ya betul, takut dihukum. Dan hukumannya apa? Hukumannya berkurang kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dulu ketika saya kecil, saya seringkali minta uang jajan kepada orang tua saya. Kalau libur ada uang pagi, uang siang, uang sore. Ya kan? Tapi kalau saya mau minta uang jajan itu sama mama saya waktu itu, nyapu dulu. Oh, saya nggak berani bantah karena saya berharap dikasih uang jajan. Bukan takut seperti kita takut sama, minta maaf, sama preman, sama orang jahat, bukan. Takut akan Tuhan itu karena kita menghormati, menyayangi, kita ada sesuatu yang kita harapkan, kita takut Tuhan tidak memberikan harapan itu. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber harapan kita. Tapi bukan kita melakukan segala sesuatunya itu dengan terpaksa. Yang tadi saya bilang, ada udang di balik batu. Kalau hanya begitu, kita gombal sama Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya? Dari mana kita tahu? Ya Tuhan, tunjukkanlah jalanmu. Kita selalu berdoa begitu. Tunjukilah jalanmu Tuhan. Bahkan ada agama lain berdoa, selalu berdoa, ya kan? Sehari 5 kali, Tuhan tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus sudah diberitahu. Demikian juga orang-orang Kristen. Jangan berdoa seperti itu. Tuhan, tunjukilah jalan yang harus kami lalui, supaya kami hidup menurut jalan-jalan-mu. Di mana kita bisa tahu jalan-jalan Tuhan? Nunggu Tuhan bicara, hei Budi, kamu ke kiri, kamu ke kanan. Emang Tuhan tour guide kita? Bukan. Jalan Tuhan sudah ditunjukkan di dalam firman-Nya. Dalam satu hari, berapa waktu yang kita pakai untuk membaca firman-Nya? Terlalu sibuk? Apa betul? Bisa nggak kita sehari tanpa
HP. Sulit kan Bapak Ibu? Tetapi kita bisa bertahun-tahun tanpa membaca firman Tuhan. Aduh, kalau baca firman Tuhan, baca sendiri tuh males. Udah dengerin aja lah siapa yang kasih renungan, siapa yang khotbah, kan seperti itu kan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Betul, kita mendengar firman Tuhan, tapi kemarin di channel IKIM dibahas oleh psikolog yang luar biasa. Ada perbedaan membaca melihat sendiri, membaca dalam hati, membaca sendiri dengan bersuara, itu berbeda Bapak Ibu. Dengan kita mendengar orang lain ngomong. Kalau kita cuma mendengar saja, mata kita kemana-mana, konsentrasi kita bisa teralihkan. Akhirnya kembali kepada tadi, kita tidak menjadi penyembah yang benar. Roh kita kemana-mana, ya kan? Seperti itu. Kita harus membaca sendiri, melihat sendiri, paling bagus bersuara. Ya kan? Kalau di tempat umum kita membaca, oh Tuhan kami rindu Engkau, dimanapun kami baca firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan adanya di HP, kita buka, yaitu baca dalam hati. Kalau baca bersuara, malah jadi aneh. Apalagi di tengah-tengah orang yang beragama lain, kita dianggap tidak menghormati orang lain. Tapi untuk hidup yang benar, kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apakah cukup kita hanya mengetahui 10 firman Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormati orang tuanya, jangan mengingini yang dimiliki orang lain. Tidak ada firman, tidak boleh korupsi. Ada orang Kristen yang harus kembali ke yang tertulis. Kalau tidak tertulis, ya nggak apa-apa. Tritunggal tidak ada di Alkitab. Kata-kata Tritunggal. Tidak ada kata-kata Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada yang tertulis. Korupsi juga nggak ada. Cari kata korupsi di Alkitab. Saya sih belum menemukannya. Barangkali ada, ya tolong tunjukkan. Apa cukup cuma 10 firman Tuhan saja? Oh, kita tidak punya Allah yang lain. Kita tidak menyembah patung. Oh, kita menguduskan hari Sabat. Kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Udah dengan 4 itu Tuhan berkenan. Hanya yang tertulis, tapi makna di dalamnya itu kan dalam sekali. Inti dari 10 firman itu, 10 perintah itu perkenanan Tuhan. Kalau cuma 10 firman Tuhan, tidak mungkin hukum Taurat jadi 613. Karena itu dijabarkan. Tidak mungkin Alkitab jadi perjanjian lama, perjanjian baru. Apa isi Alkitab itu? Hanya 10 perintah. Ya, 1 lembar juga kelebihan. Mari Bapak Ibu, kalau kita tidak mau dibilang sama Tuhan, kamu, Budi, kamu gombal. Oh, saya harus hidup menurut jalan yang ditujukannya. Cari tahu apa jalannya itu. Baca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, menyelidiki firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu ya. Berikutnya. Tuhan berkenan kepada kita kalau Tuhan menjadi orientasi dari semua yang kita lakukan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wow, maksudnya apa ini? Apa kita disuruh sok rohani gitu sama Tuhan? Dikit-dikit, ya kan? Oh Tuhan, ya, kita kepleset, oh Tuhan, itu malata. Bukan segala sesuatu yang kita perbuat kan harus seperti Tuhan. Kita harus menyebut nama Tuhan, bukan begitu maksudnya. Atau dikit-dikit kita lagi bekerja, ya kan? Kita berdoa kepada Tuhan, ya kan? Sampai 10 kali mengganggu waktu kerja kita. Apakah itu yang diminta sama Tuhan? Oh, karena kita lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Dan kita harus lebih banyak berdoa lagi bekerja. Bos, bentar bos, saya harus berdoa dulu. Orang jualan, pelanggan nanti sebentar saya harus berdoa dulu. Apa begitu hidup untuk Tuhan? Melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Lakukanlah yang terbaik, persembahkan apa yang kita perbuat itu seperti untuk Tuhan.
bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia kita membatasi diri, aduh bos saya nih pelit. Saya kerja seadanya aja lah. Jangan terlalu sungguh-sungguh. Kita jadi pengusaha. Aduh, karyawan saya ini kerjanya nggak bagus. Ya kan? Dia minta tolong, udahlah, kita nggak usah tolong. Nah. Pak, tolong kasbon, Pak. Anak saya sakit, Pak. BPJS tidak cover, Pak. Nggak, emang gue pikirin. Ya, kamu kerjanya jelek. Apa seperti itu untuk Tuhan? Jangan. Kita lakukan, kita tolong seperti kita persembahkan Tuhan. Ya kan, aku mau menolong dia supaya namamu dipermuliakan. Kalau orang itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan, aduh bos saya baik ya, benar ya orang Kristen ini. Tuhan tuh benar-benar membentuk orang Kristen jadi seperti ini. Memuliakan Tuhan. Kalau bos kita bukan orang percaya Tuhan, waduh saya lebih senang punya anak buah orang Kristen. Wow, luar biasa Tuhan. Saudara, karena kita dituntut melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena balasan Tuhan jauh lebih mulia daripada balasan dari manusia. Kalau Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan kita, Tuhan pun akan mempermuliakan kita, memberkati kita. Ini bukan gombal kepada Tuhan. Bapak Ibu. Tidak susah kok menjadi pribadi yang tidak gombalin pada Tuhan. Ini yang kita pelajari pagi ini. Menjadi pribadi yang menyembah Tuhan dengan benar. Di dalam roh dan kebenaran. Menjadi pribadi yang beribadah pada Tuhan dengan benar. Yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang hidup dengan benar. Takut akan Tuhan hidupnya. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita terus-menerus mempelajari jalan Tuhan. Kita nonton sinetron berjam-jam bisa. Kita nonton YouTube berjam-jam bisa. Kita baca novel berjam-jam bisa. Tapi kita nggak pernah mencari tahu jalan Tuhan itu gimana. Supaya saya hidup benar. Nah, kita harus menjadi pribadi yang hidup dengan benar ya Bapak Ibu ya. Maknanya seperti tadi. Yang keempat, menjadi pribadi yang melakukan segala sesuatunya berorientasi kepada Tuhan. Kita bisnis cari profit betul. Saya pribadi sering cerita kepada teman-teman. Doa saya adalah, Tuhan jadikan saya saluran berkat bagi banyak orang. Banyak orang Kristen yang salah memahami konsep saluran berkat. Pikirnya kalau saluran itu kan pipa. Ya tidak salah berpikir saluran itu pipa. Jadi kalau saluran berkat, waduh, berkat Tuhan itu cuma numpang lewat saja. Sama seperti ada teman saya menitipkan, Pak Budi, tolong saya titip persembahan, tolong berikan kepada Pak Heri, misalnya seperti itu. Waduh, saya cuma terima persembahan itu, ya kan? Saya lewat, saya berikan kepada orang lain. Apakah begitu menjadi berkat bagi banyak orang? Tidak. Konsep berkat bagi orang percaya adalah cawan. Cawan itu gelas. Berkat itu kita jadi berkat buat orang lain kalau gelas kita, cawan kita sudah dipenuhi oleh Tuhan. Mau luap-luap, nah luapannya itu kepada sekitar kita, kepada orang lain. Jadi enak Bapak Ibu, ya kan? Kalau kita mau menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan penuhi kita dulu, Tuhan kenyangkan kita dulu, ya kan? Kelimpahannya itu harus dibagikan kepada orang lain. Jangan melulu saya berdoa, oh Tuhan berkati saya supaya profit saya besar. Supaya bisnis saya besar. Semuanya serba saya. Mengagungkan diri saya. Ya. Egois.
Kalau kita berbisnis, berbisnislah seperti untuk Tuhan. Kalau kita bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Nah, ini 4 kriteria supaya kita tidak dihakimi oleh Tuhan, tidak dibilang sama Tuhan bahwa kita ini gombal. Kita cuma rayuan gombal kepada Tuhan, kita mau berkatnya saja, mau perlindungannya saja, mau pertolongannya saja, tapi tidak mencari perkenanan Tuhan. Pribadi yang tidak gombalin Tuhan, itu adalah pribadi yang mencari perkenanan Tuhan. Kita tidak pura-pura, kita tidak sedang memberikan kepada Tuhan rayuan gombal, tidak. Nah, ini 4 kriteria ini Bapak Ibu. Sebagai penutup, kalau kita perhatikan, apakah kita perhatikan banyak, sekarang ini kan banyak orang yang bertobat, banyak orang percaya baru, percaya Tuhan, wah kasihnya begitu kobar-kobar. Kita juga mungkin ingat waktu kita pertama kali percaya Tuhan, wah iman kita berkobar-kobar. Apakah sekarang kita menjadi suam-suam kuku? Di dalam kitab Wahyu, kalau suam-suam kuku ditegur loh sama Tuhan. Karena apa? Suam-suam kuku itu gombal pada Tuhan. Kadang iya, kadang enggak. Seperti itu. Kadang sungguh-sungguh, kadang tidak. Tuhan tidak senang. Mari kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Ketika kita pertama kali percaya Tuhan, terima Tuhan Yesus, bersemangat melayani Tuhan, bersemangat ibadah dengan benar. Atau selama ini kalau kita introspeksi, Bapak Ibu, kita belum pernah mengerti bagaimana mencari perkenanan Tuhan. Pengetahuan kita, selama ini cuma datang ke gereja, berbuat baik dan sebagainya. Konsep kekristenan berbeda. Kita diselamatkan Tuhan itu karunia. Pemberian Tuhan cuma-cuma, bukan murahan. Karena kita tidak sanggup untuk menerimanya, tidak sanggup untuk memperolehnya. Tuhan berikan. Tetapi apakah sudah kita terima karunia keselamatan itu, kemudian hidup kita boleh sembarangan? Tidak. Sebagai ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan yang luar biasa itu, kita mencari perkenanan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dulu kita hamba dosa, sekarang menjadi hamba Tuhan. Seorang hamba harus menyenangkan tuannya. Kita yang menjadi pengusaha sangat paham juga hal ini. Kita punya karyawan, aduh, kok bikin pusing, bikin apa dan sebagainya. Mau terus pertahankan dia enggak? Enggak kan? Kita pecat. Karyawan juga tahu bahwa dia harus menyenangkan tuannya. Meskipun seringkali asal Bapak senang, nah itu gombal. Tetapi seorang karyawan tahu dia harus menyenangkan tuannya dengan apa? Bekerja yang benar. Supaya kepake, gitu kan, seperti itu. Nah, kita ini hamba Tuhan, hamba Allah. Hidup kita harus menyenangkan Allah. Artinya menyenangkan itu apa? Bukan asal Bapak senang, itu gombal. Kita harus mencari perkenanan Allah, agar Allah berkenan kepada kita. Kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Atau kalau kita nggak pernah mengerti itu, mari kita bertanya, sudahkah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Oh, Pak Budi, saya lahir dari keluarga Kristen. Mungkin bapak saya pendeta. Saya pun suruh anak-anak saya ke gereja. Kita lahir dari keluarga Kristen, tidak menjamin kita ini sudah terima Tuhan. Iman kita adalah iman yang personal. Iman yang pribadi. Bukan bapaknya percaya Tuhan, otomatis anaknya diselamatkan. Tidak. Masing-masing kita sendiri. Kalau kita belum percaya Tuhan, karena kita lahir dari keluarga Kristen, inilah kenapa mereka-mereka banyak yang mualaf.
Karena mereka belum sungguh-sungguh percaya Tuhan. Tanpa disadarin, orang yang lahir dari keluarga Kristen, yang belum percaya Tuhan, yang belum menerima betul-betul, dibaptis sudah. Tapi seperti apa percaya Tuhan? Ketika datang cobaan, ketika datang pengajar palsu, lihat nih firman kamu, lihat nih, 1+1+1 sama dengan 3, Tuhanmu 3. Oh iya ya, Tuhan saya 3 ya, udah saya pindah. Mana sih agama yang Tuhannya 1? Oh ini aku pindah. Anak pendeta pun ada yang mualaf. Mari Bapak Ibu, selain diri kita sendiri, kita introspeksi, mari kita juga jaga keluarga kita, dengan anak-anak kita, keluarga besar kita, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam karya keselamatan. Dan setelah kita menjadi orang yang percaya, kita selalu mencari perkenanan Tuhan. Supaya kita tidak dibilang sama Tuhan, Budi kamu gombal. Demikian renungan hari ini Bapak Ibu, itu yang bisa saya bagikan, itu yang saya pelajarin, bukan yang saya tahu. Saya bagikan apa yang saya pelajarin, bukan yang saya tahu. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu dan Saudara dan juga saya, sama-sama, mulai dari sekarang, kita mencari perkenanan Tuhan, menjadi penyembah yang benar, menjadi orang yang beribadah dengan benar, menjadi orang yang hidup dengan benar, menjadi orang yang melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Maka kita beroleh perkenanan Tuhan, maka tingkap-tingkap langit berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Tuhan dimuliakan melalui hidup kita, maka Tuhan akan memuliakan kita di dunia ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Jerry, barangkali untuk tutup dengan doa. Ya Tuhan, itulah firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh hambanya, Evangelis Budi Darmawan, atau hamba Tuhan Budi Darmawan. Dan saat ini akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa Roh Kudus buat kebenaran firman Tuhan yang memberikan pengetahuan pengertian kepada kami, yang meneguhkan, menguatkan, dan memberkati kami. Dan kami semua yang mendengarkan Tuhan, kami mau hidup menyenangkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dan saat ini, waktu saya persilakan. Silakan Pak Heri. Ya, saya mau nambahkan saja, bukan nambahkan sih, saya sangat diberkati sekali ya dengan firman Tuhan tadi. Wah, itu ada, ini serius Pak, bahkan 2 rius ya. Bukan hanya serius, 2 rius. Saya sangat dibukakan, artinya melengkapi dengan apa yang saya sampaikan selama ini dan saat ini dipertajam lagi. Oke, sebelumnya saya perkenalkan juga Pak Budi Darmawan ini bukan Budi ini gombal, ini judulnya jangan gombalin Tuhan. Beliau di Cirebon, admin daripada dan mentor Giba. Giba itu beda ya, beda tipis, jangan salah sebut. Giba bukan gibah, Giba. Gerakan Ikim Baca Alkitab. Nah, nanti kita akan ngobrol dalam hal ini juga ya. Dan tapi luar biasa, kalau bagi saya sangat terbuka dan akan terus mendorong. Saya bukan pendeta, saya bukan teolog, bukan soal itu. Yang penting bagikan apa yang saudara alami bersama Tuhan, itu jauh lebih penting berdasarkan data dan fakta gitu. Kalau soal mau belajar teologi itu gampang, tidak sekolah Alkitab Anda juga bisa mengalahkan para teolog-teolog ya, tetapi pengalaman hidup bersama Tuhan itu yang dibagikan sebuah teladan jauh lebih bermanfaat daripada sejuta perkataan. Nah ini tadi loh Pak, ini serius, saya sangat diberkati dengan ini. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah R-nya kecil itu roh kita dan kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Nah, saya tidak ngulang lagi, tonton aja Facebooknya. Tadi sedikit ada kesalahan settingannya ke pribadi, jadi baru sudah dirubah ke publik. Minta maaf. Nah Allah itu roh. Nah kemudian Allah itu rohnya besar. Nah ini banyak yang nggak diperhatikan ya. Kita nyembah harus dalam roh karena Allah kita roh. Betul nggak? Wah ini luar biasa loh ini.
korelasinya. Banyak sekali Allah itu roh, kita menyembah bukan dalam roh, tetapi dalam jiwa saja, hanya perasaan dan seterusnya. Itu tidak benar itu. Contohnya begitu. Nah, ini yang membuat saya terbelalak, terutama ayat 10. Ketika mempersembahkan pujian, pelayanan dan seterusnya, pertama tersungkur, merendahkan diri. Banyak orang pelayanan, waduh, syeren, orang kawan-kawan bilang ya, siapa saya? Bukan di hadapan dia, melemparkan mahkotanya. Nah, mahkota ini bicara apa? Kemuliaan kita, talenta dan seterusnya dilemparkannya, artinya bukan itu yang kita banggakan, tetapi kita rendahkan di hadapan Tuhan yang luar biasa. Luar biasa Pak Budi. Dahsyat. Ya. Untuk saudara-saudara yang lain juga. Maju terus. Oke. Pak Hin, apa kabar Pak Hin di Australia? Ada juga. Ya. Saya baru masuk lagi. Saya tidak mengikuti. Tapi poinnya dapat itu Pak tadi. Ini ada pertanyaan nih Pak di Shalom hambanya. Bagaimana saya bisa tulus ikhlas dalam mengikut Tuhan? Oke, silakan. Ya, tadi di poin yang ketiga, bahwa kita ini kan harus hidup yang benar. Pertanyaan tadi menyangkut kepada hidup yang benar, hidup yang tulus. Oh, saya harus tulus. Ya, bagaimana? Semua ada di dalam firman Tuhan. Karena itu, saya mengajak mulai dari sekarang, yuk rajin kita menyelidiki firman Tuhan. Tapi kita harus mencari mentor yang baik. Kita kembali kepada gembala kita di gereja kita masing-masing. Kita kembali di mana tempat kita kita bercommunity, komunitas lokal kita. Ditambah juga kita juga mengikuti komunitas-komunitas yang kredibel, yang tulus, ya kan, seperti itu. Supaya kita bisa mempelajari jalan-jalan Tuhan. Jadi kita semakin hari kita hidup mengikuti jalan Tuhan, ya kan. Ini sebelum saya menjawab bagaimana kita harus tulus. Segala sesuatunya, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan berkata bahwa, Pak, saya lihat ada orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, dia hidupnya tulus juga, menolong orang tulus. Tetapi ada perbedaan Bapak Ibu. Perbuatan baik orang yang percaya dan perbuatan baik orang yang belum percaya. Itu nanti kita bahas di sesi khusus, tetapi saya ini aja dulu sebagai perkenalan untuk materi itu. Sama-sama bisa berbuat baik, sama-sama bisa tulus. Tetapi orang yang tidak percaya itu berbuat baik kepada orang yang baik kepada dia. Tetapi kita orang percaya dengan adanya Roh Kudus yang adalah kekuatan kita, memampukan kita berbuat baik kepada orang yang tidak layak kita berbuat baik kepada dia. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Di materi Gibah yang kemarin saya sampaikan, ketika Tuhan Yesus menugaskan murid-muridnya, mengutus rasul-rasulnya untuk mengabarkan kerajaan Allah, dia memberi kuasa juga, dia memperlengkapi juga. Jadi ketika kita merespon panggilan Tuhan untuk percaya, kita merespon panggilan Tuhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, memuliakan kerajaan Allah, Tuhan beri kita kemampuan untuk memuliakan Dia kalau kita tulus, kalau kita tidak gombal, tidak pura-pura. Jadi minta Roh Kudus untuk memampukan kita tulus kepada Tuhan, tulus beribadah kepada Tuhan. Itu kunci pertama. Kunci yang kedua, artinya kita selalu mengejar kepada mengetahui jalan-jalan Tuhan, bukan hanya untuk jadi pengetahuan, tapi untuk kita alami, untuk kita lalui. Saya tahu jalan dari Cirebon ke Jakarta ada berapa rute, sampai rute pelosok-pelosok, tetapi hanya dijadikan cadangan aja, saya tidak melalui. Buat apa? Hanya membebani pikiran saja, kan, seperti itu. Saya nggak pernah ke Jakarta, tapi saya tahu jalan ke Jakarta. Buat apa? Kita tidak ada pengalaman, kita nggak bisa bawa orang bersama-sama kita melalui jalan itu. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, bukan kita hanya mencari tahu jalan Tuhan, tetapi mencari tahu untuk pengetahuan, bukan. Untuk kita jalani, untuk kita lalui. Itu hidup tulus. Kita motivasi, kita kembali kepada kasih kita mula-mula, karena kita mengasihi Allah. Betul kita ada pengharapan, berkat, dan sebagainya. Jangan selalu
ada udang di balik batu karena kita sudah diselamatkan. Sebagai ucapan syukur kita, aduh Tuhan terima kasih. Anda bayangkan di dalam kekekalan kita di dalam neraka, kita sengsara di dunia aja 1 minggu, minta ampun. Tanya sama yang korban COVID, diisolasi dia sebulan. Seperti apa rasanya? Tidak ada orang yang boleh masuk ke ruangan. Lo ada dalam kekekalan di neraka, bagaimana rasanya? Saya bukan jualan neraka, bukan jualan sorga, tetapi ini yang bisa membuat kita tulus. Kita sudah diselamatkan dari, makanya disebutnya mati kekal, ya kan? Ketika saya belum percaya Tuhan bertanya, kok bicaranya kita mati kekal, hidup kekal, mana ada mati kekal, mati ya mati. Itu kan tubuh kita. Tuhan bilang mati kekal itu artinya apa? Dalam siksaan, di dalam kekekalan. Wow. Punya nggak kita rasa bersyukur kita sudah dipindahkan, dibebaskan dari hukuman. Kita terima Tuhan Yesus. Aduh Tuhan terima kasih. Kita nggak bisa bayar. Dengan kesadaran itu, kita bisa tulus ikut Tuhan. Itu aja jawaban saya. Terima kasih. Ya, menarik Pak. Tapi pertanyaannya ini Pak, tadi ya, cari mentor. Saya juga selalu mengingatkan di mana-mana cari mentor. Cuma cari mentor yang tepat itu bagaimana Pak? Apakah yang sudah bergelar Profesor Doktor of Kaburator Traktor atau orang terkenal? Banyak yang cari mentor karena terobsesi dengan keterkenalannya. Gimana nih? Ya, yang lain silakan kalau mau berpendapat Pak Yohanes dan lain-lain. Silakan Pak Budi. Langsung memang, saja unmute ya. Memang di dunia ini kita susah ya. Artinya siapa yang mengetahui hati orang ya selain Tuhan. Tetapi Tuhan sudah ngajarin kita nilai pohon dari buahnya. Lihat pengajar itu dari buahnya. Lihat nabi palsu, nabi benar itu dari buahnya. Kalau lihat nabi yang benar atau yang palsu, lihat dari nubuatannya terjadi tidak. Kalau tidak itu nabi palsu, itu jelas. Lihat pengajar-pengajar, ya kan? Lihat dari buahnya. Kalau dia mengajarkan segala sesuatu yang tidak dia lakukan, jangan ikutin. Mungkin ajarannya benar, mungkin juga salah. Kita nggak bisa memastikan ajarannya benar dan salah. Tetapi kalau ajarannya itu dia lakukan, dan buahnya baik, dialah mentor yang baik. Itu Pak Heri, terima kasih. Standarnya buahnya ya Pak ya, buah kehidupan. Buahnya. Kalau orang pintar banyak Pak ya? Orang pintar banyak. Iman Kristen bukan pengetahuan, tapi pengalaman. Juga banyak. Lebih banyak lagi pintar. Merasa dipimpin Roh Kudus, tapi ajarannya ngaco-ngaco. Sampai Yudas juga dibilang selamat gitu. Waduh, masuk surga. Sampai nanti kalau Tritunggal nggak ada lagi gitu. Silakan. Kalau di surga kita tanya Petrus. Baik, menarik sekali. Ya itu dia Pak. Kalau pengajaran sekarang kan ya memang jadi rancu jemaat biasa itu kan juga bingung ya karena begitu mudahnya banyak pengajaran di YouTube dan lain sebagainya, orang sampai bingung ini. Nah, pentingnya mentor, tapi kadang-kadang itu tadi jangan milih mentor berdasarkan obsesi saja ya, tapi buahnya yang mau menggembalakan gitu maksudnya Pak. Ya. Ini Pak Giba, Pak Budi, di channel Giba banyak sekali yang permohonan doa. Tentu kita semua nanti akan doakan ya, tetapi syarat apa Pak selain kita doakan? Ada yang akan dilakukan atau cukup tolong doa, lalu kita nggak do something, nggak lakukan sesuatu? Shalom saudara, 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 1, mengajar, 2, untuk menyatakan kesalahan, 3, untuk memperbaiki kelakuan, dan 4, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan 17, dengan demikian tiap-tiap orang manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena itu telah dibuka Giba, gerakan IKIM baca Alkitab. Jangan khawatir dengan waktu sibuk Anda, cukup bergabung dengan WA Group Giba. Agar kerinduan Anda membaca Alkitab sampai khatam dapat terpenuhi dengan bimbingan yang tepat. Caranya, 1, silakan bergabung dengan WA Group Center Giba di 0877 796 61685.
0877 796 61685. Tim Pastoral Gibah akan memberikan informasi satu pasal per hari untuk Anda baca. Lalu, silahkan Anda baca melalui Alkitab, Alkipun, atau Alkitab Anda sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah dibaca sesuai waktu Anda masing-masing, silahkan kirim informasi hanya dengan cara memberikan emotikon jempol di WA grup Gibah. Itu sebagai tanda bahwa Anda sudah membaca satu pasal yang dituntun waktu itu. Bagus lagi dan sangat diharapkan jika ada sebuah ayat yang Anda baca menyentuh hati dan menjadi suatu rema bagi Anda, silahkan dikopi dan kirim ke grup Gibah. Dengan demikian, sharing Anda akan menjadi berkat bagi sahabat yang lain di seluruh dunia. Demikian seterusnya hingga kita sama-sama khatam membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Vero. Kita dengarkan. Bagaimana kalau ada member baru? Apakah tidak ketinggalan membaca Alkitab? No problem, ini kan bukan Zoominar berseri. Anda bisa langsung mengikuti pasal mana yang sedang dibaca dalam komunitas Gibah saat itu. Karena jikalau kita sudah sama-sama khatam, kita akan mulai lagi dari awal. Jadi, tidak ada waktu yang tidak bisa digunakan untuk membaca firman Tuhan. Saudara, masihkah Anda akan berkata tidak ada waktu dibanding waktu Anda untuk berbagai hal, apalagi hal yang tidak produktif untuk hidup ini? Mari bertumbuh di dalam firman Tuhan. Selamat bergabung di Gibah, Gerakan IKIM Baca Alkitab. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita kembali lagi semua kepada jalan yang ditunjukkannya ya. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kita ini harus ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi bukan hanya berdoa saja. Kemarin Pak Hari Halim juga sudah menyampaikan mengenai hal ini, ya kan? Berdoa harus, mintalah, itu berdoa. Carilah, ini Matius 7 ayat 12 ya, nggak salah ya. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah. Jadi carilah itu kita bekerja, berusaha, ketoklah itu pantang menyerah, berusaha terus menerus, sungguh-sungguh. Jadi ini resep doa yang dikabulkan. Kemarin Pak Hari mengajarkan seperti itu, menyampaikan mintalah, carilah, ketoklah. Jadi kepada member-member Gibah juga, ya kan, kita butuh dukungan doa dari rekan-rekan seiman, betul. Kita harus sama-sama dukung dalam doa, semua berdoa. Saya setiap hari mendoakan siapa-siapa yang minta didoakan. Tetapi bagi yang bersangkutan juga perlu harus bertindak juga. Bertindak dan pantang menyerah. Itu aja Pak Heri. Oke, menarik sekali. Tidak terasa ini waktunya kurang 14 menit lagi. Oke, saya barangkali ada pesan-pesan atau masukan dari kembali lagi Pak Hin atau yang ada di Zoom ini, silakan. Pak Hari Halim ternyata ada rupanya. Pak Hari Halim dulu, barangkali ada mau. Iya Pak, terima kasih nih Pak Budi nih. Saya cuma mau menambahkan sedikit. Silakan. Banyak perumpamaan mengatakan banyak jalan menuju Roma, seolah-olah banyak jalan menuju surga. Tapi faktanya manusia itu sudah diusir dari surga dan tidak ada yang pulang kembali ke surga kecuali anak Allah. Ya. Jadi satu-satunya yang bisa ke surga adalah Dia yang turun dari surga, turun ke bumi. Dia juga yang bagaimana cara tanda-tanda yang ada di surga. Saya rasa Pak Budi tadi sudah menjelaskan mengenai apa yang diharapkan gitu loh, supaya kita sampai ke surga sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Segitu aja Pak. Wah, dahsyat, luar biasa. Baik, sebelum kita tutup, shalom Ibu Cindy. Shalom buat semuanya. Apa kabar? Silakan Bu Cindy. Baik. Sharing. Apakah ada bedanya kalau kita mendoakan itu, umpama saya mendoakan untuk anak-anak, apakah ada bedanya kita mendoakan dengan tidak mendoakan? Maksudnya Pak Tuhan kan Maha tahu. Dan apakah doa itu harus diulang-ulang setiap hari, mendoakan untuk umpama
anak-anak mendapat pasangan hidup seiman, masa depannya selalu melekat kepada Tuhan, faithful. Karena hidup di Australia itu kadang-kadang kita nggak gampang ya. Dulu anak-anak masih kecil saya bawa ke gereja, tapi setelah remaja sekarang mereka nggak gampang seperti ayam mengikuti induknya. Waktu kecil ikut, tapi udah besar jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, begitu. Jadi saya mau tahu kalau Tuhan itu biarpun kita nggak doakan, tapi Tuhan Maha tahu, dan Tuhan ya yang namanya kita menyembah dalam roh dan kebenaran itu berarti kita ini selalu melekat dengan Tuhan. Roh kita tanpa diucapkan pun Tuhan tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita mau gitu. Apa bedanya dengan mendoakan dan tidak mendoakan? Dan apakah mendoakan itu harus setiap hari? Thank you. Baik, Ibu. Baik, silakan Pak Budi atau yang lain mau nanggapi. Terima kasih Bu Cindy. Memang kita harus pahami dulu konsep doa. Doa tidak sama dengan permintaan. Karena isinya doa bukan permintaan semua. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, di dalam doa Bapa kami itu seolah-olah kata-katanya tidak lengkap, tetapi maknanya itu lengkap sekali. Bapa kami di dalam surga. Kita jangan salah berdoa nih. Orangnya ke Gunung Kawi juga berdoa. Agama lain juga berdoa. Ditujukan kepada siapa kita berdoa. Kemudian, datanglah kerajaanmu. Banyak nanti kalau doa Bapa kami, saya jelaskan di sini panjang sekali, tetapi prinsipnya adalah doa bukan hanya permohonan dan permintaan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa bukan hanya ketika kita tutup mata, kita lipat tangan. Ketika kita nyetir mobil, aduh Tuhan, saya bersyukur hari ini cuaca cerah. Itu sudah doa. Jadi doa adalah intinya komunikasi kita dengan Tuhan. Kita hamba, Tuhan adalah tuannya. Kita juga anak, dia adalah Bapa kita. Sekarang masing-masing kita, apakah kita tahu keperluan anak kita, kalau siang mau makan, perlu makan, sore perlu makan. Apakah kita setiap hari, kamu nggak usah ngomong, saya sudah tahu. Saya sediakan, kamu makan. Tapi mereka, Mah, aku mau dong besok goreng ikan nih, aku suka sekali. Kita senang nggak kalau ada permintaan dari anak kita? Senang. Ya kan? Seperti itu. Jadi komunikasi kepada Tuhan, makanya perintah Tuhan, mintalah. Tuhan kan Maha tahu. Ya, kenapa kita disuruh minta? Di dalam kita meminta, ada pengakuan kita nggak mampu, Tuhan yang mampu memberikan. Ada kerendahan hati. Di dalam pengakuan ada kerendahan hati. Seperti itu, Bu. Dan sekarang gini, saya sering kali bicara sama teman-teman saya begini. Kita sebagai orang tua bangga nggak ketika anak kita ini berkata, Pak, saya mau kejar ranking 1 juara umum di sekolah. Kalau perlu 1 kota saya juara umum. Saya minta hadiah. Apa hadiahnya? Semangkuk bakso. Senang nggak kita? Boro-boro senang. Ini anak ngeledek apa ya? Oh, beli bakso pakai uang jajan sendiri aja bisa. Kan seperti itu. Maksud permintaanmu apa ini? Kan kamu lagi melecehkan orang tuamu atau gimana kan gitu loh. Nah, ini pentingnya nanti kita belajar mengenai konsep doa. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan juga jangan meminta yang kita bisa lakukan. Nanti di dalam Kisah Para Rasul nanti kita belajar. Rasul Paulus yang bisa membangkitkan orang mati ketika kapalnya yang dia tumpangin itu dia kena badai dan sebagainya, dia tidak minta Tuhan redakan badainya seperti murid-murid Tuhan Yesus gitu kan, seperti itu. Rasul Paulus tidak. Dia hanya menjaga diri supaya dia jangan kebentur sana, kebentur sini, karena dia sedang melakukan kehendak Tuhan, dia harus sampai ke Roma. Jangan kita minta Tuhan lakukan yang bisa kita lakukan. Intinya permintaan kita nggak boleh gitu, itu melecehkan Tuhan. Gitu loh. Ini gombal namanya kan gitu kalau kembali ke yang tadi. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu, perlu nggak sih, kan Tuhan Maha tahu, perlu nggak kita ngomong minta setiap hari? Perlu. Karena di dalam doa itu bukan permintaan saja, kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu bersyukur setiap hari. Kita perlu minta setiap hari, karena di dalam permintaan kita, bukan untuk keserakahan kita, itu doa yang salah. Ya kan? Ada ayat firman Tuhannya,
kamu tidak menerima, doamu tidak dikabulkan karena kamu salah berdoa. Untuk kenapa? Doamu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita minta sesuatu bukan untuk meminta hawa nafsu, tetapi kita meminta yang kita nggak bisa lakukan, kita nggak bisa cari sendiri, kita tidak terbatas kemampuan kita, kan seperti itu. Di dalam permintaan kita itu kita mengagungkan Tuhan, Tuhan lebih mampu dari kita, Tuhan sumber pengharapan kita, hanya Tuhan yang bisa memberikan. Itu esensi permintaannya, ya kan? Kita jangan berdoa, Tuhan kasih, tolong berikan anak saya sarapan. Loh, itu kita bisa lakukan, misalkan gitu ya, kan ke sana. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu, perlu nggak kita selalu ngomong, berdoa terus kan Tuhan Maha Tahu? Perlu, Bu. Karena di dalam doa Tuhan ingin kita ini ada kerendahan hati. Kita ini ada komunikasi. Dan doa bukan hanya tutup mata, lipat tangan ketika kita berjalan, aduh Tuhan saya bersyukur. Ya kan? Oh, hari ini saya juga sama-sama belajar dapat rema firman Tuhan dan sebagainya. Oh, itu sudah doa. Setiap komunikasi kita kepada Tuhan itu doa. Mantap Bu, ya saya lengkapi juga ya. Mendoakan itu contoh yang janda yang miskin itu datang kepada hakim yang lalim loh, hakim yang jahat yang ketok sampai dibuka. Akhirnya hakimnya mengatakan, aduh daripada ganggu, oke deh, kamu kenapa sih? Walaupun uring-uringan ya, tapi tolong juga, apalagi Bapak kita. Dan tidak mungkin Tuhan ngasih batu waktu kita minta biapong. Biapong itu apa itu? Biapong. Roti. Ya roti isi daging gitu ya. Kok lupa sih bakpao ya. Tidak mungkin kasih ular itu ketika kita minta ikan gitu. Itu luar biasa. Lalu sampai kapan kita berdoa? Sampai kita merasa udah cukup, yakin bahwa udah cukup. Jawaban Tuhan kan dia tidak tunggu ya. Dia tidak tunggu sampai hal ini kita oke cukup. Daud punya standar berdoa 3 hari, ternyata mati juga anaknya ya dengan Batseba, baru dia berhenti gitu sampai kita merasa udah cukup. Kalau belum puas terus sampai kapan? Sampai kita yakin sudah cukup. Seperti itu Bu, sampai kapan? Oke, menarik sekali. Tuhan berkati Bu Cindy di Sydney. Baik, dari Sydney kita ke Pak Hin sebagai closing. Untuk kita dalam berdoa dan berhubungan sama Tuhan itu sangatlah penting, karena memang doa bukan hanyalah meminta tetapi menjalin hubungan dengan Tuhan. Makanya saya kurang setuju kalau dalam berdoa itu orang bilang kita menjalin relationship, tapi saya lebih setuju dengan kata fellowship. Karena relationship itu bisa berarti begini, misalnya Pak Budi punya keponakan dari istrinya punya saudara lagi, berarti kan masih ada hubungan apa? Relationship. Jadi relationship itu bisa dikatakan kita berhubungan jauh tapi saling kenal. Kalau fellowship itu lebih pribadi. Dalam artian kita sangat mengenal Tuhan kita. Nah, ketika kita sering berhubungan fellowship dengan Bapa kita, maka kita itu semakin peka. Jadi apapun yang Tuhan inginkan tuh kita dapat mengerti. Sehingga saya rasa kalau kita saling berfellowship dengan Tuhan kita, maka keegoisan kita akan hilang. Itu yang saya belajar dalam hidup saya. Karena memang prinsip kekristenan itu pun tidak menggembolin Tuhan, tapi kita membantu sesama kita. Nah, itu salah satu hal dari hasil fellowship kita dengan Tuhan. Itu saja sih yang bisa tambahkan. Ya, saya lempar lagi ke Pak Jenderal. Silakan Pak. Oke, jangan dilempar Pak, benjol saya Pak. Terima kasih. Nggak bisa benjol Pak, headsetnya udah baru itu. lagi nggak pakai belangkon Pak, jangan dilempar. Ini luar biasa ya. Baik, sebagai konklusi hari ini saya sangat diberkati, terutama tadi ya firman Tuhan yang mengatakan para tua-tua itu datang tersungkur. Jadi kalau mau melayani Tuhan itu tersungkur, rendahkan diri, jangan malah tegak. Orang-orang yang tegak itu padi itu semakin berisi, semakin menunduk, harusnya begitu. Semakin berpengalaman, semakin senior, semakin menunduk. Banyak sekali. Maaf kepada para senior dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ada, udah senior, mungkin pemimpinnya lebih muda daripada dia sudah tidak punya rasa hormat. Saya tidak lip service, tetapi saya tidak sempurna. Sekalipun dia murid saya, pertama, begitu dia sudah menikah, saya panggil Bapak.
kecuali pas pribadi, dan biasanya Pak nggak usah panggil Bapak. Enggak, begitu dia menikah saya panggil Bapak. Ini prinsip pribadi ya. Bagaimana saya melatih diri saya untuk hormat kepada sesama. Begitu dia menikah saya panggil Bapak. Kemudian begitu dia pelayanan, sudah bukan murid saya lagi, udah lulus terus pelayanan, apalagi gembala, saya akan hormat dia seperti saya menghormati orang umur 85 tahun. Kenapa? Dia hamba Tuhan, sudah bukan murid saya. Bisa jadi dia lebih pintar dari saya, lebih diurapi, lebih setia, lebih serius, apalagi masih baru, saya akan hormati. Seperti itu. Jangan mentang-mentang mungkin kan masih muda, masih ini, apalagi muridnya barangkali, di bentak-bentak seenaknya, enggak bisa seperti itu. Saya tidak sempurna, tetapi saya lakukan itu untuk Tuhan. Menarik sekali. Dan hari ini topik kita adalah jangan gombalin Tuhan. Pak Budi Darmawan di Cirebon, admin dan mentor Giba. Ini gembalanya Giba, gerakan baca Alkitab. Yang belum gabung ya, ada videonya di YouTube. Kalau apa itu bisa dipelajari. Nah, jangan gombalin Tuhan, termasuk ini Pak, sama ya, jangan nyogok Tuhan juga. Banyak orang nyogok Tuhan. Ada orang mempersilahkan orang kaya nih, terutama Anda yang berduit, bikin ibadah, karena pikirnya dia ikut-ikutan copy paste Obed-Edom ketika ada tabut Allah di rumahnya maka diberkati sekali. Itu nyogok Tuhan. Kamu mau beli Tuhan, tidak bisa. Tadi udah disebutkan, memberi persepuluhan segala macam, salah tafsir supaya bisa 4 gulipat berkali 4, itu namanya gambling. Kalau setika 23 apapun juga yang kamu perbuat, perbuatan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bahkan bukan hanya untuk seperti, memang untuk Tuhan. Betul Pak Budi? Amin ya. Amin. Pokoknya tulus saja. Tuhan tuh tahu kok upahnya kita tuh bagaimana gitu ya. Jangan nyogok Tuhan. Jangan orang-orang yang nyogok Tuhan ini Pak, biasanya karakternya jeblok. Wah, pertama-tama muji-muji gembalanya, muji-muji orang. Wah, luar biasa. Silahkan pakai. Karena berpikir nanti saya akan diberkati. Berkat nggak datang kalau kamu nggak kerja. Berkat nggak datang, saudara tidak akan dikenan Tuhan kalau engkau tidak punya rasa hormat satu dengan yang lain. Itu nyogok Tuhan namanya. Lalu engkau merasa punya pengalaman profesional di luar pelayanan. Kamu mau terapkan, it's okay. Kalau untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan. Tetapi bukan dengan kesombongan. Begitu nggak disetujui atau ada perbedaan, udah akhirnya ngomong, aduh kering di situ. Padahal kenapa? Kecewa, ya kering lah. Lalu, sekarang gembala nggak bisa apa-apa. Kamu bisa pilih yang lain. Nah itu orang nggak loyal. Itu orang-orang nyogok Tuhan itu biasanya akan kesana kemari, biasanya nggak loyal. Ya. Beda dengan dia tidak bisa di situ lagi karena ada sesuatu yang tidak bisa. Kalau saya di sana terus pelayanan terganggu, Tuhan tidak dimuliakan, itu beda. Tetapi kalau yang penyogok Tuhan itu hanya masalah-masalah sepele, dia akan lari. Nah, ini dia. Saya ulangi lagi, jangan lupa lemparkanlah mahkotamu. Artinya bukan disia-siakan, tetapi melayani Tuhan dengan tersungkur. Semuanya hanya untuk Tuhan. Jangan dengan kesombongan kita, jangan ngomong belum tahu ya siapa saya. Tidak demikian. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Pak Budi, Pak Hin, Bu Cindy, Ine di Bayungwa, dan semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Di Facebook, minta maaf, di Facebook tadi ada salah setting, harusnya ke publik tetapi hanya pribadi, tapi sudah dirubah. Jadi di Giba ini akan ada 2 kali, nanti minggu depan bersama Pastor Lut di Belgia. Oke, di Belgia dan yang lain-lain. Pak Hari Halim sudah, nanti akan kita jadwal. Luar biasa untuk saling berbagi. Kita berdoa. Saya minta Pak Hari Halim berdoa. Silakan Pak, mendoakan sahabat-sahabat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur padamu. Terima kasih juga Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan memimpin kami menuju surga. Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih atas firman-Mu yang diberikan oleh Pak Budi. Tolong kami untuk berdoa kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, bawa semangat doa kami dalam kehidupan keluarga kami dan kehidupan pribadi kami. Tolong kami juga untuk mengerti firman-Mu, beri kami pengertian untuk kami sampai mendekat kepadamu seperti yang Kau firmankan, supaya kami jangan menjadi kuda yang liar, gitu ya Tuhan. Supaya kami tetap berada dekat dan mendekat, semakin dekat kepadamu melalui doa dan firman Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus yang diberikan pada kami. Amin.